Mengapa ya pemerintah hanya mengejar para pengusaha dan mencari-cari kesalahan dari para pelaku usaha yang sudah diberikan izin? Artinya kalaupun mereka salah adalah dari pejabat-pejabat yang memberikan izin yang dilakukan, dan itu pengusaha kan tidak mungkin melakukan pembalakan liar, dan mungkin ada kontribusi illegal logging misalkan, itu lain hal. Tapi kalau mengacu apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, 97% itu deforestasi dilakukan secara berizin atau legal, artinya ada kontribusi pejabat yang memberikan izin, bukan kesalahan ditimpakan hanya kepada para pengusaha semata. Nah, itu satu hal. Hal yang kedua adalah kalau perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur meng-hire karyawan yang banyak untuk proses kayu dan sebagainya itu ditutup atau dikejar-kejar, dicari-cari kesalahannya, itu akan berdampak juga dengan pengangguran atau PHK yang akan mungkin timbul. Nah, kalau PHK timbul lalu ada pengangguran, ini kan bencana sosial baru yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, kita masih akan membahas tentang dampak banjir bandang di Sumatera. Bencana ekologis yang luar biasa, menelan banyak korban, bukan hanya korban jiwa yang lebih dari 1.000 orang, tapi juga masih ada yang hilang, dan juga korban rusaknya infrastruktur yang sangat masif di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah sudah melakukan kegiatan tanggap darurat yang menurut saya cukup luar biasa dan perlu kita apresiasi, bahkan sudah membentuk Satgas Penanggulangan atau semacam Satgas Pasca Bencana yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Dan kabar terakhir saya melihat pemerintah akan mengalokasikan dana lebih dari 74 triliun untuk 3 provinsi itu. Nah, kita berbicara tentang penyebabnya. Kita tahulah, kita tidak perlu munafik, tidak perlu menutup-nutupi bahwa bencana banjir bandang di 3 provinsi akhir November yang lalu disebabkan karena rusaknya kawasan hulu di hutan di Sumatera. Dan kita tahu penyebabnya adalah deforestasi yang luar biasa. Dan ada yang menarik, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam deklarasi organisasi masyarakat Gerakan Rakyat kalau tidak salah. Dan saya akan mengajak Anda untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan berikut ini. Ketika banjir melanda, rumah yang hancur bukan rumah direksi perusahaan di hilir, tapi rumah rakyat dan petani yang berada di kawasan hutan. Yang hancur para petaninya, rumah nelayannya, rumah-rumah buruhnya. Inilah yang kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Yang merusak dapat untung, tapi yang merusak tidak menanggung beban atas kerusakan. Yang tidak merusak yang harus menanggung konsekuensi. Itulah sebabnya ketika dikatakan di sini kembalikan hutan Indonesia, keadilan ekologis, kita harus paham ketidakadilannya di mana. Di sini nih ketidakadilan ini. Karena yang bekerja di sana tidak dapat apa-apa, tapi yang di ujung yang dapat. Tata kelola harus diubah. Nah, lalu kita sering dengar juga, ini semua banyak diakibatkan oleh pembalakan liar. Betul nggak pembalakan liar? Sebagian. Saudara sekalian,
Data tentang deforestasi di Indonesia menunjukkan kenyataan bahwa 97% deforestasi di Indonesia adalah legal. Sobat Indonesia, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, saya cukup kaget gitu loh. Anies mengatakan bahwa 97% deforestasi di Indonesia, mungkin di Sumatera dan Kalimantan, itu disebabkan karena pembalakan hutan atau deforestasi yang berizin atau legal. Nah, artinya di sisi ini kalau kita mendengar bahwa setelah bencana itu kan pemerintah melalui Satgas PKH atau mungkin Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup kan mendakwa beberapa perusahaan kayu dan sawit di Sumatera gitu, ada sekian perusahaan gitu. Kalau kita mengacu apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, 97% deforestasi itu berizin atau legal, artinya sebetulnya langkah yang paling tepat adalah harusnya pemerintah introspeksi diri. Bahwa kalau deforestasi, terutama untuk sawit dan penambangan ini dilakukan berizin, artinya ada kontribusi yang sangat besar dari para pejabat-pejabat itu. Pertanyaannya mengapa hanya pengusaha-pengusaha yang mengajukan izin itu yang dikejar-kejar sekarang? Mengapa para pejabat dari masa ke masa yang menerbitkan izin itu begitu tenang-tenang saja? Mengapa pemerintah hanya mengejar para pengusaha ini? Harusnya pemerintah introspeksi diri, mawas diri dan mengevaluasi diri dan menata ulang tata kelola hutan ini agar seperti zaman dulu dengan sistem hutan lestari atau silvikultur. Hanya kayu dengan diameter tertentu 50 cm ke atas yang ditebang, kemudian dibarengi dengan penanaman ulang dan yang lain dibiarkan. Jadi artinya ekosistem di hutan tidak dirusak. Kalau kelapa sawit itu pasti merusak semua. Tanaman hutan yang diameter kecil sampai besar dibabat habis karena tanaman sawit adalah tanaman yang sangat egois, membutuhkan lahan yang kosong dan itu merusak hutan. Jadi sekali lagi saya katakan, mengapa ya pemerintah hanya mengejar para pengusaha dan mencari-cari kesalahan dari para pelaku usaha yang sudah diberikan izin. Artinya kalaupun mereka salah adalah dari pejabat-pejabat yang memberikan izin yang dilakukan, dan itu pengusaha kan tidak mungkin melakukan pembalakan liar dan mungkin ada kontribusi illegal logging misalkan, itu lain hal. Tapi kalau mengacu apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, 97% itu deforestasi dilakukan secara berizin atau legal, artinya ada kontribusi pejabat yang memberikan izin, bukan kesalahan ditimpakan hanya kepada para pengusaha semata. Nah, itu satu hal. Hal yang kedua adalah kalau perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur meng-hire karyawan yang banyak untuk proses kayu dan sebagainya itu ditutup atau dikejar-kejar, dicari-cari kesalahannya, itu akan berdampak juga dengan pengangguran atau PHK yang akan mungkin timbul. Nah, kalau PHK timbul lalu ada pengangguran, ini kan bencana sosial baru yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Jangan sampai kita menanggulangi bencana dengan menciptakan bencana baru. Bencana sosial, terjadinya PHK, pengangguran, dan ini juga bisa mengganggu ketertiban masyarakat juga kalau akhirnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan karena perusahaan-perusahaan yang selama ini mereka
bekerja mendapatkan hasil itu ditutup atau diganggu karena penyelidikan kasus ini. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, saya mendengar, membaca kayu-kayu yang sudah terlanjur ditebang itu menumpuk di hulu, dan itu kayu yang ditebang dengan sistem tebang pilih atau silvikultur dengan orientasi hutan lestari, itu sekarang tidak boleh diangkut sehingga otomatis pabrik kehilangan pasokan. Nah, kalau ini terjadi, otomatis yang akan berdampak adalah pabrik tidak beroperasi, akan menciptakan PHK, terjadi social chaos gitu. Jadi itu yang kita tidak inginkan. Nah, apalagi kalau melihat hujan yang masih cukup tinggi intensitasnya, kalau terjadi banjir bandang susulan, apakah tidak mungkin kayu-kayu yang ditumpuk sekarang, yang sekarang tidak boleh diangkut ini akan menciptakan bencana banjir bandang baru yang lebih dahsyat. Ini hal-hal yang ingin saya sampaikan. Pada intinya saya ingin mengatakan bahwa oke, Satgas PKH melakukan tugasnya, tapi tolong juga diperhitungkan bahwa tidak hanya para pengusaha yang berbuat kesalahan, tapi juga pengambil kebijakan, para pejabat yang memberikan izin. Kalau benar apa yang dikatakan Anies, 97% deforestasi itu adalah karena kebijakan yang berizin atau legal, artinya jangan juga disalahkan para pengusaha semata, tapi juga harus menyasar para pejabat yang memberikan izin. Dan intinya, marilah kita introspeksi diri, pemerintah, pengambil keputusan, DPR maupun pengusaha, untuk mulai menata ulang bagaimana kita mengelola kawasan hutan dengan bijak sehingga tidak menimbulkan bencana ekologis di masa yang akan datang. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ini adalah himbauan moral saya sebagai anak bangsa, bahwa kita harus menanggulangi bencana dengan tepat, dengan mitigasi yang tepat, jangan menciptakan bencana baru. Yang paling penting adalah evaluasi diri, introspeksi diri, dan menata ulang bagaimana kita menata kembali pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Yang kedua, saya ulangi lagi, jangan sampai kebijakan pasca bencana yang menyasar atau mencari-cari kesalahan pengusaha justru menciptakan bencana baru, yaitu bencana sosial, terjadinya PHK, pengangguran, dan itu akan berdampak sangat serius bagi masyarakat yang terdampak bencana kemarin. Dan yang terakhir, harus dimitigasi, dicegah, jangan sampai ada banjir bandang baru, karena saya mendengar ada beberapa gelondong kayu yang cukup besar yang tidak boleh diangkut karena kebijakan dari Satgas PKH atau mungkin pihak-pihak yang berwenang, karena mungkin dalam proses investigasi. Dan saya khawatir kalau ini terjadi lagi, bencana ekologis banjir susulan akan berdampak lebih serius kepada masyarakat di hilir, dan ini harus kita hindari. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, ini pesan moral saya agar pemerintah introspeksi diri, berlaku adil, bijak, dan mari kita tata kelola hutan kita dengan bijak, memperhitungkan kelestarian lingkungan. Kita tata ulang hutan kita dengan sangat hati-hati agar ekosistem hutan tidak terganggu dan tidak menciptakan kerusakan hulu yang parah seperti yang terjadi sekarang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.